Pulang dari kantornya, Gunawan langsung mengadakan sidang dadakan bagi Fiona. Anak sulungnya ini dipanggil untuk masuk ke ruang kerja, tidak hanya ada Gunawan dan Fiona saja tapi Dania juga ada di ruangan ini. Sekarang katakan pada papa, siapa pria yang membawamu ke hotel setelah tak lama kamu putus dari Dewa? Dek. Fiona mendelik, dia sangat terkejut dengan pertanyaan itu. Fiona kira ayahnya memanggil ke sini untuk memintanya kembali ke perusahaan, tapi ternyata dugaannya salah. Dia malah ditanya tentang hal yang selama ini ditutupnya rapat. Apa maksud papa? Tanya Fiona mencoba tidak terpengaruh, pura-pura bodoh adalah pilihannya saat ini. Jo dan Ron sudah mengatakan semuanya kepada papa, jadi sebaiknya kamu katakan langsung siapa pria itu, jangan buat papa mencari tahunya sendiri. Terang Gunawan dengan suaranya yang dingin, jika sedang marah seperti ini Gunawan lebih menakutkan daripada siapapun. Dania bahkan berulang kali mengelus lengan suaminya agar tetap tenang. Dek. Dan semakin bergemuruhlah jantung Fiona, mulai diselimuti dengan rasa takut. Bahkan tanpa disadari oleh dirinya sendiri jika kedua tangannya sudah basah dengan keringat dingin. Aku tidak pernah pergi ke hotel. Jangan bohongi papa, dibanding dengan kamu papa lebih percaya ucapan Jo dan Ron. Jo, Ron. Kesal Fiona di dalam hati. Apa kamu pergi bersama Gaisan? Tanya Gunawan dengan suaranya yang mulai membentak. Dan makin mendeliklah mata Fiona dibuatnya. Gaisan. Kedua pengawal itu memang benar-benar bodoh bagaimana bisa Davin berubah jadi Gaisan. Bukan pak. Lalu siapa? Sahut Gunawan cepat. Fiona menggigit bibir bawahnya kembali ragu untuk menjawab. Apa Davin? Tanya Dania. Fiona melotot, andai mata ini adalah buatan manusia pasti sudah copot. Jantungnya bahkan berdebar semakin kencang seolah habis olahraga berlari. Bukan, jawab Fiona gagap, hingga membuat Gunawan dan Dania menatapnya curiga. Lalu siapa? Desak Gunawan. Aku tidak pernah pergi ke hotel bersama pria pak. Jangan bohong Fiona. Jangan buat papa marah. Apa perlu papa panggil Jo dan Ron ke ruangan ini? Fiona meremat tangannya kuat, jantungnya bergemuruh tidak karuan. Dania, panggil Jo dan Ron kemari. Jangan. Tidak perlu. Cegah Fiona saat Dania mulai bangkit dari duduknya. Maafkan aku, ucap Fiona dengan menunduk, hanya dua kata itu yang mampu dia ucapkan saat ini. Fiona sadar semua perbuatannya dengan Davin selama ini memang salah. Kedua orang tuanya bahkan tidak pernah mengajarkan dia untuk berzina di mana-mana. Katakan, siapa pria itu? Davin, jawab Fiona lirih. Dania yang mendengar nama itu pun menyunggingkan senyumnya. Lain halnya dengan Gunawan yang menghembuskan nafasnya berat. Setelah makan malam bersama keluarga Alteza saat itu, Gunawan, Dania, Alteza dan Mutia mengadakan pertemuan berempat. Mereka sama-sama heran dengan perubahan yang terjadi pada anak-anaknya, Davin dan Fiona. Davin yang mendadak semangat belajar dan bekerja, juga Fiona yang mendadak bisa menerima Dania dan Dinara. Perubahan yang sangat mustahil terjadi jika tanpa ada pendorong. Dan menyadari itu semua mereka akhirnya mengambil kesimpulan jika Fiona dan Davin memang memiliki hubungan. Tapi mereka semua masih memilih untuk diam, menunggu hingga akhirnya Fiona dan Davin sendiri yang mengatakan tentang hubungan mereka. Dan ternyata Gunawan tahu dengan cara seperti ini, gara-gara Dewa. Benar kan tebakan mama, bisik Dania pada sang suami dengan senyum yang masih dia ukir. Jadi Davin yang membawamu ke hotel? Tanya Gunawan lagi. Bukan Davin yang membawaku ke hotel, tapi aku yang membawa Davin ke hotel. Aduh. Gunawan memijat tengkuknya yang terasa berdenyut. Dia jadi merasa juga Fiona lah yang sudah merusak Davin. Sejak kapan kalian menjalin hubungan? Tanya Gunawan lagi. Sejak pertama aku masuk ke sekolah, 4 bulan yang lalu. Apa yang kamu pikirkan Fiona? Davin itu muridnya sendiri, bagaimana bisa kamu menjalin hubungan dengan dia? Mas, Dania mengingatkan sang suami agar tenang, lagi pula mereka harusnya tidak terkejut dengan berita ini. Karena sebelum-sebelumnya mereka memang sudah bisa mengira. Aku hanya tidak habis pikir ma, kalau sama Gaisan okelah, nah ini Davin itu cocoknya sama Dinara. Mas melihatnya dari sudut pandang orang lain atau sudut pandang sebagai orang tua? Tanya Dania hingga berhasil membuat Gunawan terdiam. Orang lain pasti akan menghakimi Fiona dan Davin sebagai pasangan yang tidak serasi, hanya dilihat dari umur mereka yang terpaut 7 tahun. Namun harusnya sebagai orang tua mereka tetap mendukung apapun pilihan anaknya, karena cinta adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, dan bukan mereka yang mengaturnya.
Kamu selalu mematahkan ucapanku, balas Gunawan pada sang istri, namun dan ia hanya tersenyum kecil seraya mengelus punggung sang suami dengan sayang. Panggil Davin kemari. Titah Gunawan. Bukan hanya Davin yang datang ke rumah keluarga Gunawan, Alteza, Mutia dan Gaisan pun ikut mendampingi. Kini dua keluarga besar itu sudah duduk di ruang tengah dengan tatapan yang entah. Gunawan merasa tidak enak hati karena berpikir jika Fiona yang sudah menggoda anak bungsu mereka. Pun Alteza yang juga merasakan hal yang sama, dia sungguh merasa tidak enak hati karena Davin sudah menggoda Fiona. Maafkan saya, Tuan, ucap Alteza dan Gunawan berbarengan. Dania dan Mutia hanya saling pandang dengan mengedikkan bahunya masing-masing. Para suami ini terlalu berpikir berlebihan. Maafkan saya Tuan, saya yang sudah lancang mendekati Ibu Fiona, tapi saya bersungguh-sungguh ingin menikahi dia, ucap Davin. Akhirnya salah satu tersangka buka suara. Sementara Fiona hanya diam, melirik dengan senyum melihat keberanian sang kekasih. Alteza dan Gunawan yang mendengar ucapan Davin itu hanya mampu mengelus dadanya. Karena tidak sanggup berkata-kata akhirnya selama pertemuan keluarga itu Alteza dan Gunawan hanya Dania dan Mutialah yang mengambil alih kendali untuk bicara. Mereka semua sudah menyetujui hubungan antara Davin dan Fiona. Mengingat kedua anak itu sudah pernah menghabiskan malam di hotel maka mereka akan segera menikahkan keduanya. Dania dan Mutia ingin pernikahan itu tetap diadakan meriah karena ini adalah pernikahan pertama dari kedua belah pihak keluarga. Tapi Alteza dan Gunawan tetap menginginkan pernikahan ini dilaksanakan sederhana saja, mengingat status Davin yang masih menjadi murid dan Fiona guru. Pernikahan ini bukan aib Pak, kenapa harus diam-diam? Tanya Dania pada sang suami. Sudah-sudah, kita jangan berdebat, lebih baik pikirkan jalan keluarnya, ucap Mutia. Di saat para orang tua sedang berpikir, Gaisan akhirnya buka suara. Pernikahan akan tetap diadakan mewah, tapi setelah Davin lulus sekolah dan selama itu Fiona kembali bekerja di perusahaan Gunawan Group. Mereka berdua juga tidak boleh bertemu setiap waktu. Setuju. Jawab semua orang, lain halnya dengan Davin dan Fiona yang menganga, terkejut. Abang laknat, batin Davin. Malam itu setelah keluarga Alteza pulang, Dania langsung meminta Fiona dan Dinara untuk istirahat di kamarnya masing-masing. Sementara dia akan menenangkan suaminya dulu di ruang tengah ini. Dinara ambilkan kacamata papa di ruang kerja, ucap Gunawan hingga membuat langkah kaki Dinara yang harus menjauh terhenti dan kembali berbalik. Iya Pak, sahut Dinara patuh. Sedangkan Fiona sudah melangkahkan kakinya lebih dulu untuk naik ke lantai 2. Ada perasaan senang juga bercampur sedih dengan keputusan yang sudah diambil malam ini. Hubungannya dengan Davin memang sudah direstui oleh dua belah pihak keluarga, tapi entah kenapa Fiona merasa malah hubungannya dengan sang kekasih semakin menjauh. Kini mereka jadi tidak bisa bertemu dengan leluasa seperti biasanya. Terlebih mulai besok Fiona tidak akan lagi datang ke sekolah, dia sudah kembali bekerja di perusahaan Gunawan Group, di posisi semula sebagai direktur utama. Harusnya Fiona merasa senang karena posisinya sudah kembali, tapi kini dia jadi enggan pada posisi itu, rasanya lebih menggemari statusnya yang sebagai guru BK. Ah menyebalkan, gerutu Fiona seraya menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Ingin langsung menghubungi Davin tapi dia yakin jika kekasihnya itu belum sampai di rumah, mungkin masih setengah perjalanan. Siapa sih yang memberitahu papa tentang hubunganku dengan Davin? Apa ia Joe dan Ron yang memulainya lebih dulu, mengatakan semuanya kepada papa? Tapi kan Joe dan Ron tidak tahu siapa pria yang kutemui waktu itu, lalu kenapa papa mengira jika pria itu adalah Gaisan? Ah pusing. 20 menit kemudian, ponsel Fiona di atas nakas bergetar. Fiona yang sedang menggunakan krim malam untuk wajahnya pun langsung bergegas meraih ponsel itu dan melihat ada panggilan video call dari Davin. Tanpa menunggu lama dia langsung menjawabnya. Aduh sayang, itunya dikondisikan dong, kan jadi pengen. Kan mau tidur sayang, masa pakai baju ketutup, kan gerah. Fiona menjawab dengan wajahnya yang memelas, Davin yang melihat ekspresi wajah itu malah ingin segera menyentaknya kuat. Copot aja bajunya, copot kalau gerah. Beneran. Jangan. Fiona terkekeh. Sayang jangan gitu dong, pasti kita bisa ketemu kok, tenang saja. Gimana caranya? Aku ajak Dinara, sayang ajak Gaisan, kalau ada mereka berdua kan kita boleh ketemu. Davin nampak berpikir, lama-lama dia membenarkan pula ucapkan kekasihnya itu. Ih pinter deh calon istriku. Fiona merona, dipanggil dengan panggilan itu membuat hatinya berdebar. Sayang. Sahut Fiona singkat.
Terus gimana malam ini? Aku pengen, sayang sih pakai baju begituan, rengek Davin. Terus gimana sayang, kan kita nggak bisa ketemu. Sayang, kok perutku mual ya, ucap Fiona lagi, seraya memegangi perutnya yang terasa tak nyaman. Hah? Mual? Sayang hamil? Tanya Davin dengan kedua matanya yang berbinar. Sayang hamil? Tanya Davin sekali lagi dengan lebih antusias, sementara Fiona hanya mengedikkan bahunya sebagai jawaban, lalu membenahi bajunya kembali agar tubuhnya sedikit tertutup. Sayang, aku ke kamar mandi sebentar ya, izin Fiona dan Davin mengangguk, karena dia pun ingin ke kamar mandi juga untuk membersihkan senjatanya. Davin dan Fiona memang sudah tidak boleh bertemu berdua, tapi jarak yang jauh tidak membuat mereka seperti terpisah. Karena nyatanya mereka masih tetap merasa dekat. 5 menit di kamar mandi dan mereka kembali bertemu di panggilan video itu. Sayang, besok pagi langsung beli tes pack Y. Langsung diperiksa, kamu hamil atau tidak? Aku sih berharapnya kamu hamil, jadi kita bisa langsung menikah, jelas Davin panjang lebar. Fiona menggunakan satu tangannya untuk menyangga kepala dan mengangguk kecil. Iya sayang, kalau tidak hamil bagaimana? Ya buat lagi, jawab Davin santai, sementara Fiona mencebikkan bibirnya. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk besok pagi-pagi bertemu di salah satu apotek, saat itu juga Fiona bahkan akan memeriksakan dirinya langsung menggunakan tes pack. Malam ini Fiona tertidur lebih dulu, sementara Davin memperhatikan kekasihnya yang terlelap dari layar ponsel. Pagi datang. Fiona tidak ikut sarapan, dia sudah diburu janji untuk bertemu dengan Davin di apotek. Namun berkilah pada semua keluarganya bahwa ingin datang lebih awal ke kantor. Sekitar 15 menit dalam perjalanan, Fiona akhirnya sampai di tempat yang sudah dia dan Davin janjikan. Davin bahkan sudah sampai lebih dulu dan menunggunya di parkiran apotek gitu. Melihat mobil kekasihnya datang, Davin turun dari motornya dan menghampiri Fiona, membuka pintu mobil itu, masuk dan duduk begitu saja. Seperti biasa, sebelum melakukan pembicaraan mereka akan lebih dulu berciuman. Vin, sadar sayang, bukan ini tujuan kita, lenguh Fiona. Jangan di sini. Tidak apa-apa, ini masih sepi. Tapi nanti mobilnya goyang. Davin menarik diri dari dada kekasihnya dan mulai berpikir. Kita beli tes pack dulu, nanti baru cari tempat. Motorku tinggal di sini saja. Oke, balas Fiona. Saat itu Fiona lah yang turun-turun untuk membeli tes pack di apotek dan setelahnya Davin mengemudikan mobil Fiona menuju salah satu hotel terdekat. Mereka tidak melakukan pemesanan kamar, hanya numpang parkir di basement hotel. Naik, pinta Davin saat mobil itu sudah terparkir dengan sempurna di bagian paling ujung. Dan Fiona bergerak cepat untuk duduk di atas pangkuan Davin. I will drive you crazy baby, ucap Fiona dengan nakalnya. Dan pagi itu adegan panas pun terjadi lagi. 20 menit kemudian, mereka sudah beres-beres badan, Fiona turun dengan intinya yang ngilu menuju kamar mandi hotel di basement itu, untuk memeriksakan dirinya menggunakan tes pack. Dan Davin pun ikut turun, dia menunggu di depan pintu kamar mandi. Davin menunggu Fiona dengan sabar. Tapi setelah kekasihnya itu keluar dari dalam toilet, Fiona malah menyembunyikan tes pack di belakang tubuhnya. Kenapa? Kita lihat di mobil saja, ajak Fiona, dia bahkan berjalan lebih dulu meninggalkan Davin. Mana hasilnya? Tanya Davin, kini dia dan Fiona sudah kembali masuk ke dalam mobil. Fiona menggenggam erat tes pack di tangan kanannya, jantungnya bergemuruh merasa takut untuk mengetahui hasilnya. Ketakutan yang dirasa oleh Fiona terpancar jelas di wajahnya, hingga Davin bisa melihat dengan jelas. Kenapa? Kamu tidak ingin mengandung anakku? Tanya Davin, tak ada lagi wajah selengean yang dia tunjukkan, kini raut wajahnya berubah jadi serius seolah menunjukkan sisinya yang lain. Dan Fiona malah tidak langsung menjawab, dia menelan salivanya dengan susah payah, takut salah berucap. Bu, bukan tidak mau mengandung anakmu tapi apa? Tapi aku tidak ingin mengandung di luar pernikahan. Jawab Fiona, lalu menurunkan pandangannya agar tidak saling tatap dengan Davin. Hening. Ada nyeri yang dirasa oleh Davin di dalam hatinya. Kini dia merasa jadi orang paling jahat sedunia, hanya memikirkan kesenangan dan egonya sendiri, tidak memikirkan bagaimana perasaan Fiona dan masa depan anaknya kelak. Menyadari itu, Davin menarik pelan tubuh Fiona untuk masuk ke dalam dekapannya. Dipeluknya tubuh sang kekasih dengan penuh kasih sayang. Maafkan aku, ucap Davin lirih, berbicara tepat di sebelah telinga Fiona. Bukannya terharu, Fiona malah merasa geli. Ayo kita lihat sama-sama dan semoga hasilnya negatif, timpal Davin lagi, seraya melepaskan dekapannya.
Mereka kembali saling tatap dan Fiona menganggukkan kepalanya, lalu Davin pun mengecup bibir sang kekasih sekilas. Setelah menarik dan membuang nafasnya, Fiona mulai membuka genggaman tangannya sendiri. Dengan perlahan memperlihatkan hasil tes pack itu. Negatif. Davin dan Fiona langsung saling peluk, merasa bersyukur dan mulai ingin memperbaiki semuanya. Jadi nggak boleh nganu lagi nih? Tanya Davin, menggoda. Masih dengan pelukan yang mereka lakukan. Boleh, tapi keluar di luar. Ah, boros tisue dong sayang. Nanti dibahas lagi, sekarang kita pergi dulu, aku ke kantor kamu ke sekolah. Iya deh, jawab Davin pasrah. Hari ini adalah hari pertama Fiona kembali ke perusahaan Gunawan Group Gang. Kedatangannya sontak mencuri perhatian semua karyawan, meskipun hari kemarin sudah ada pemberitahuan tentang kembalinya direktur utama mereka. Laura sang asisten menyambut kedatangan bosnya itu di depan pintu perusahaan, lalu mengiringi langkahnya untuk naik ke lantai 10, di mana ruang direktur utama berada. Ini adalah kantor utama, sementara anak perusahaan pun tersebar di berbagai kota. Tetapi ada satu yang membuat semua orang merasa heran, kini Fiona datang dengan senyum yang mengembang. 4 bulan pergi dan kembali dengan perubahan yang begitu banyak, bahkan sesekali Fiona menyahut sapaan para karyawannya, sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi. Dulu Fiona dikenal sebagai pemimpin yang sombong, dingin, angkuh dan bosi. Tidak ada baik-baiknya di mata semua karyawan, bahkan sering jadi bahan pembicaraan. Apa yang sudah kulewatkan selama ini? Tanya Fiona setelah duduk di kursi kebesarannya. Proyek terakhir kita gagal mendapatkannya Nona, karena proyek itu jatuh ke perusahaan Alteza Group. Sekarang berapa proyek yang sedang berjalan? 3 Nona. Laura langsung menjelaskan beberapa proyek yang sedang mereka garap, diantaranya ada pembangunan rumah susun, hotel, dan mansion mewah milik salah satu pengusaha di negara ini. Ini apa? Tanya Fiona pula pada berkas yang ada di hadapannya. Sebelum Tuan Gunawan digantikan kembali dengan Anda, beliau membuat proyek bersama dengan Alteza Group. Mega proyek, pembangunan sebuah wahana bermain taraf internasional di salah satu sudut kota. Proyek itu sudah disepakati bersama, kita tinggal mengadakan beberapa pertemuan lagi dengan Tuan Gaisan. Fiona mengangguk. Di sekolah. Hari ini langit nampak cerah tapi bagi Davin seperti mendung tak berkesudahan. Sekolah jadi dinampak suram saat guru BK-nya diganti oleh Bu Tuti. Sepanjang hari dia hanya terus berada di kelas, Dinara yang melihat calon kakak iparnya galau seperti itu pun hanya terkekeh menertawakan. Tidak ada Mbak Dinara benar-benar merusak harimu ya? Tanya Dinara, dia duduk di kursi kosong yang ada di hadapan meja Davin. Tentu saja, separuh nyawaku hilang, jawab Davin lebay dan Dinara makin terkekeh dibuatnya. Aku penasaran satu hal, ucap Dinara. Apa? Di mana kalian bisa bertemu? Di sebuah tempat di mana banyak orang-orang putus asa berkumpul. Jawaban Davin itu tentu membuat Dinara merasa bingung, susah payah dia memutar otaknya namun tetap tidak menemukan jawaban. Wajah bingung Dinara kini membuat Davin tergelak, bahkan tanpa sadar Davin mengacak rambut Dinara asal. Kedekatan keduanya yang langsung mencuri perhatian semua teman-teman. Tak terkecuali Anjas dan Danu yang sedari tadi memperhatikan. Saat Dinara pergi dipanggil temannya yang lain, Danu dan Anjas pun menghampiri Davin. Mereka bertiga duduk secara melingkar. Tadi galau, dideketin Dinara langsung ketawa, jadi udah pindah haluan. Tanya Danu. Anjas dan Danu hingga kini masih belum tahu siapa wanita dewasa kekasih Davin. Karena Davin sudah sepakat dengan Fiona untuk menutup rapat-rapat hubungan mereka hingga dia lulus nanti, sekitar 5 bulan lagi. Ya enggak lah, cuma 1 selamanya. Najis. Ucap Anjas dan Danu kompak. Saat itu Danu mengatakan bahwa lebih baik Davin bersama dengan Dinara saja, terasa lebih cocok dibandingkan wanita dewasa itu. Pasti akan banyak perbedaan pendapat di antara mereka jika terus bersama. Wanita sedewasa apapun pasti ingin dimanja oleh sang kekasih, sementara Davin masihlah kekanak-kanakan untuk bisa mengimbangi wanitanya. Tapi Davin tidak terpengaruh sedikit pun, baginya hanya Fiona lah yang ada di hati dan hidupnya. Sehabis pulang sekolah Davin langsung menuju perusahaan AG, tidak banyak pekerjaannya hari ini hanya memeriksa beberapa berkas yang kemarin belum selesai. Sampai di perusahaan kan dia mendapatkan kabar dari Anton jika ada Fiona di sini. Tapi Fiona datang ke sini bukan untuk menemui Davin, melainkan Gaisan untuk membicarakan proyek yang sedang mereka garap bersama. Dan mendengar ada Fiona senyum Davin pun langsung terbit, setelah seharian ini murung.
Dengan langkah kakinya yang lebar dia segera menuju ruangan Gaisan, ruangan yang satu lantai dengan. Namun langkah kakinya yang semangat terhenti di ambang pintu yang sedikit terbuka itu, dilihat oleh Davin, Fiona dan Gaisan yang sedang berbicara serius duduk di berdampingan memunggungi arah pintu. Di matanya tiba-tiba dia melihat kedua orang itu nampak begitu serasi. Davin lalu menatap dirinya sendiri yang terlihat seperti bocah. Baginya Gaisan terlihat jauh lebih sempurna untuk bersanding dengan Fiona. Membuat hatinya benci dan tak suka. Ini semua gara-gara ucapan Danu dan Anjas di sekolah tadi, sial, umpatnya. Davin tidak langsung masuk ke ruangan itu, namun dia memeriksa ponselnya lebih dulu, ingin melihat apakah sebelum datang ke sini Fiona mengabarinya lebih dulu atau tidak. Senyum Davin kembali terukir saat dia melihat ada dua pesan yang masuk di dalam ponselnya, pesan dari Fiona. Sayang, aku akan ke kantormu. Aku sudah beli tisu sayang.